Ya, pemirsa, nama TGB kembali mencuat dalam bursa bakal calon wakil presiden dalam Pilpres 2023. TGB dinobatkan sebagai kandidat cawapres yang paling pas mendampingi Ganjar Pranowo oleh Presidium Milenial Nusantara. Dan perebutan tempat sebagai pendamping Ganjar juga semakin sengit. Selain TGB, ada sejumlah tokoh lain seperti ada Erick Thohir dan Sandiaga Uno yang juga dinilai punya kans besar. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Ganjar TGB sebagai suksesor Jokowi Ma'ruf? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Waketum Perindo Ferry Kurnia. Dan di studio sudah ada Koordinator Pemuda Milenial Nusantara, yaitu Saiful Hadi. Selamat sore, Kang Ferry. Selamat sore, Mas Saiful. Selamat sore. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Ya, selamat sore. Saya ke Kang Ferry dulu ya. Kang, TGB didukung milenial nih. Bagaimana Perindo melihat dukungan ini? Ya, itu sudah sangat pas, Mas. Karena sosok TGB ini adalah sosok muda yang saya pikir menjadi panutan bagi teman-teman milenial. Bahkan bisa jadi teman-teman Gen Z juga atau zilenial seperti itu. Nah, saya pikir sangat pas ketika teman-teman milenial ini mendukung Pak TGB. Karena beliau selain sosok muda, beliau juga punya pengalaman-pengalaman yang pasti akan mumpuni di dalam aktivitas proses pemerintahan yang ada. Nah, oleh karena itu kan biasanya teman-teman milenial itu melihat betul-betul secara rasional bagaimana sosok tokoh itu betul-betul bisa menjadi bagian penting di dalam aktivitas yang dilakukan dalam proses kebangsaan, kenegaraan, dan pemerintahan yang ada. Nah, sosok itu ya ada di Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang ya dia pernah di DPR, pernah juga memimpin pemerintah daerah 2 periode bahkan dengan jargon TGB nomiknya. Nah, saya pikir sangat pas ketika teman-teman milenial ini mendukung Pak TGB sebagai wakil Mas Ganjar Pranowo untuk di bakal calon wakil presidennya. Selain itu juga dalam konteks komposisi juga ini kan menjadi komposisi yang sangat pas sekali. Mas Ganjar dengan nasionalisnya dan TGB dengan dengan religius atau dengan Islamnya. Saya pikir ini satu komposisi yang sangat pas sekali. Jadi oleh karena itu ya saya mengapresiasi kalau toh memang teman-teman gerakan Presidium Milenial ini mendukung Pak TGB untuk menjadi salah satu bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Mas Ganjar seperti itu. Baik, saya langsung ke Mas Saiful kalau begitu. Mas Saiful, dapat apresiasi juga dari Perindo. Tapi ini munculnya dari mana sebenarnya gerakan Presidium yang mendukung Pak TGB ini untuk jadi bacawa pres Pak Ganjar gitu? Ya, terima kasih. Kami jadi dari kaum milenial ini dan generasi Z. Terima kasih Mas Ferry atas dukungannya tadi terkait mengenai kenapa kemudian TGB ini sangat layak. Baik itu dari pengalamannya sebagai legislatif, eksekutif sudah sangat lengkap. Beliau juga salah satu lokomotif dari Islam moderat itu ada di beliau. Jadi kemudaan beliau dan keberhasilan beliau di Nusa Tenggara Barat itu menjadi catatan kami di Presidium Milenial ini. Artinya bahwa Pilpres 2024 ini lebih mayoritas nanti generasi-generasi pemilih pemula ini harus betul-betul ikut nimbrung di pesta demokrasi, tapi lebih kepada mendorong narasi politik yang harus kemudian kita kedepankan bagi pemuda-pemuda. Yang hari ini kan yang lagi viral ini kan hanya hujatan apa segala macam, dan saya lihat di sosok TGB ini selalu memberikan narasi-narasi yang adem, kemudian politik itu indah. Dan sosok TGB adalah sosok mutiara dari Indonesia Timur yang harus kita dorong betul-betul. Jangan hanya saja kita berbicara Jawa sentris saja, tapi sosok TGB sebagai sangat layak menjadi pendampingnya Bapak Ganjar. Ada juga Erick Thohir, semuanya adalah tokoh-tokoh yang terbaik bangsa, tapi sosok TGB juga punya pengalaman yang cukup signifikan. Mungkin seperti itu narasi yang kami berikan kepada kaum-kaum milenial di Indonesia ini. Seperti itu. Ini kan kaum milenial begitu ya. Iya. Nah, ini seberapa dalam tanda kutip milenialnya Pak TGB nih? Artinya seberapa kedekatannya Pak TGB dengan para milenial? Apa yang sudah dirasakan oleh para milenial? Yang kami rasakan di tataran milenial ini ya, TGB semenjak menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Barat itu adalah energi mudanya yang diperlihatkan. Artinya narasi-narasi kemudanya itu cukup berkesan di kami-kami yang masih muda-muda ini. Artinya bahwa jangan hanya selalu berbicara tentang
politik praktis, kemudian berbicara tentang bagaimana demokrasi, kemudian bagaimana agama, tapi lebih kepada bagaimana anak muda ini akan siap-siap, betul-betul siap untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Mungkin itu persepsi dari teman-teman milenial begitu. Itu ya. Oke, baik. Saya kembali ke Kang Ferry. Kang Ferry, ini TGB ini kan tadi dinilai juga sebagai suksesornya Pak Maruf Amin begitu ya, yang artinya religius begitu. Tapi juga Pak TGB ini pernah memimpin NTB bahkan 2 periode pada saat itu ya. Nah, sebagai sama kader Perindo nih, ya, bagaimana Anda melihat sosok TGB terutama dalam segi keagamaannya? Ya, yang pasti adalah bahwa beliau seorang tokoh atau ulama harismatik. Beliau cucu dari pahlawan nasional di NTB, dan saya yakin dalam konteks keagamaan atau keulamaan beliau, ya kita sangat merasakan betul bagaimana Islam wasatiyah yang memang menjadi poin yang sangat penting yang selalu didengung-dengungkan, dan terutama tadi Islam moderat itu menjadi poin yang juga sangat penting sekali di tengah turbulens politik, polarisasi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir sebagai kader Perindo, beliau adalah Ketua Harian Nasional, juga punya sejumlah pengalaman yang memang luar biasa. Selain juga sebagai tokoh Azharian, beliau adalah ketua umum alumni Al-Azhar, misalnya seperti itu. Ini juga penting sekali bahwa beliau bisa merekatkan berbagai komponen-komponen yang ada, baik itu dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan NU, dari kalangan Persis dan lain sebagainya. Beliau tokoh yang sangat bisa merekatkan aktivitas yang ada dalam konteks tersebut. Jadi oleh karena itu, saya pikir sangat pas sekali kalau misalnya memang Tuan Guru Bajang menjadi salah satu yang memang diunggulkan di dalam aktivitas proses bakal calon wakil presiden yang ada. Dan kami tentunya sangat mensupport sekali apabila Tuan Guru Bajang ini betul-betul menjadi yang nanti akan bisa dipilih menjadi bakal calon wakil presiden seperti itu. Baik, saya kembali ke Mas Saiful. Bagaimana dengan pertanyaan yang sama? Apakah Anda mengenal sisi religius ya dari Pak TGB? Saya melihat dari beberapa gagasan-gagasan dan gebrakan-gebrakan beliau ya, semasa menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat. Artinya seperti wisata halal, kemudian bagaimana ke Ika Mandalika, itu adalah murni memang betul-betul dari kemudaan beliau, kesiapan beliau yang masih muda dan punya segudang pengalaman di legislatif sudah 1 periode, kemudian menjadi gubernur 2 periode. Saya rasa itu cukup lengkap ketika beliau siap secara pribadi dan secara pengalamannya. Dan betul-betul seperti yang dibilang sama Kang Ferry tadi, Islam wasatiyahnya itu sangat betul-betul harus kita dengungkan di Republik ini supaya tidak terjadi perpecahan khususnya di kalangan milenial dan generasi Z ini. Mungkin seperti itu yang Anda melihat track record selama ini Pak TGB seperti apa? Kan orang seringkali akhirnya ada negatif campaign begitu betul. Antara sesama calon-calon. Iya, betul. Nah, kalau dari Pak TGB sendiri, bagaimana track recordnya yang Anda lihat? Track recordnya seperti ini. Misalnya ketika terjadi konflik di tataran elit, baik itu konflik di kemudian persoalan-persoalan politik yang pertama yang didorong oleh TGB itu adalah pendidikan politik kepada generasi milenial. Dan beliau sering mengisi kuliah-kuliah umum di universitas-universitas, baik itu yang seperti yang diungkap tadi sama Mas Ferry, dia mengisi kuliah di Al-Azhar, karena beliau juga sebagai ketua alumni Al-Azhar Kairo. Artinya bahwa TGB ini secara referensi dan secara pengalaman sudah sangat-sangat betul siap, saya rasa seperti itu. Hingga teman-teman milenial, saya selaku Presidium Milenial Nusantara ini akan betul-betul mendorong. Inilah sosok TGB yang kemudian betul-betul memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial dan generasi Z ini. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Kang Ferry. Kang Ferry, ini kan Pak TGB tadi disebutkan oleh Kang Ferry adalah ada istilah TGB-nomik ya. Apakah ini kaitannya dengan ekonomi begitu? Iya, betul. Kita ketahui kan dalam perjalanan Nusa Tenggara Barat dari zamannya belum mapan di dalam aktivitas proses ekonominya, ketika TGB memimpin 2 periode, bahkan ini melesat.
pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, dan itu kan bisa dibaca dalam bukunya Tuan Guru Bajang dengan TGB-nomiknya. Jadi saya pikir ini adalah satu catatan legacy yang sangat penting sekali dalam aktivitas yang dilakukan di dalam proses pembangunan dan pemerintahan yang ada. Nah, ini kan bisa juga ditularkan kalau toh memang NTB walaupun dalam skop kecil secara geografis, tapi saya yakin kompleksitasnya kan sama. Dan kebetulan ini juga Indonesia Timur. Jadi ini juga representasi yang memang ada. Sehingga ini kan bisa direplikasi atau bisa diduplikasi di aktivitas-aktivitas keindonesiaan yang lain. Nah, oleh karena itu tentunya dengan kondisi tersebut, saya yakin sumbangan pikiran, sumbangan gagasan, dan juga sumbangan implementasi yang memang pernah dilakukan oleh Tuan Guru Bajang, itu bisa juga diterapkan di Indonesia ini dalam membangun dan menumbuhkan aktivitas proses perekonomian yang ada. Sekarang kan sudah lumayan nih, sudah luar biasa ya. Saya pikir kalau toh memang ada, ini bisa menjadi penting. Jadi konteks ini inilah satu simbol bahwa dalam konteks keulamaan, beliau adalah ulama harismatik, beliau adalah tokoh Islam, beliau adalah seorang guru, seorang tokoh yang memang betul-betul bisa diterima oleh kalangan ini, tapi juga beliau bisa memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terkait dengan soal aktivitas ekonominya. Jadi seperti itu, Mas. Baik, ini kalau dilihat dari apa yang disampaikan Kang Ferry dan Mas Saiful ini, sebenarnya TGB ini udah paket lengkap begitu ya. Apalagi kalau nggak salah kita pernah dengar juga bahwa Pak Ganjar mengatakan ada orang yang harus bisa ngerti ekonomi begitu ya. Nah, serasa-rasanya memang Pak TGB ini adalah yang paling tepat di sini karena juga pernah memimpin suatu provinsi juga begitu ya. Kemudian eksekutif. Namun kita harus juga melihat bagaimana realitanya. Nah, seberapa besar kans TGB dibanding kandidat lain? Mungkin singkat saja bagi Kang Ferry juga Mas Saiful. Kang Ferry dulu, silakan Kang Ferry. Ya. Memang ada banyak pilihan ya. Kalau kita melihat hasil survei kan memang TGB belum masuk dalam radar survei yang memang cukup bagus. Di situ ada Mas Erick Thohir, ada Mas Sandiaga Uno misalnya seperti itu yang cukup bagus dalam sisi surveinya. Tapi saya yakin kalau ini terus dimajukan di dalam aktivitas proses elektoral saat ini, saya pikir TGB masih dalam pilihan yang memang cukup tepat seperti itu. Jadi kansnya ini sangat besar sekali. Tinggal kan masih sekarang ada waktu ya? Karena kami polisi atau kami kerjasama politik dengan PDIP, dengan P3 dan juga dengan Hanura, tentunya ini pilihan ini kita kembalikan kepada Ibu Mega, kepada PDIP, bagaimana nanti memilihnya. Mudah-mudahan dengan berbagai kaca pandang yang ada, dengan berbagai mekanisme yang ada, dan juga komposisi yang memang ada ya, tentunya bisa jatuh pilihan pada Tuan Guru Bajang seperti itu. Baik, Mas Saiful gimana? Ini jadi PR besar nih buat presidium besar bagi milenial. presidium milenial dan Kang Ferry. Tapi Kang Ferry jangan mendesak PDI ya, Kang Ferry ya. Mungkin ikhtiar kami dari presidium milenial ini pertama, kami sudah melakukan koordinasi ke beberapa daerah-daerah. Tapi lebih kepada edukasi politik kepada kaum milenial bahwa ini loh sosok TGB yang kemudian banyak pengalaman, punya prestasi-prestasi yang sangat banyak sebagai gubernur dan sebagai legislatif. Mungkin itu yang akan kita dorong di generasi, lebih kepada pendidikan politik kepada generasi milenial. Mungkin seperti itu ya. Baik, itu PR yang cukup panjang nanti. Cukup panjang. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tinggal berapa bulan lagi. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Saiful. Oke, terima kasih. Sudah berbagi bersama kami. Mas Ferry, sehat selalu. Kang Ferry, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Saiful. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya.